orang ahli Quran dan ahli hadis, yakni ahli tafsir dan ilmu hadis yang mengatakan bahwa ilmu yang didahulukan adalah ilmu Quran, ilmu hadis, karena dengan ilmu Quran dan hadis bisa mengetahui keseluruhan ilmu. Itu betul. Tapi seperti panjenengan dibilangin, kita tidak usah, kalau kita ingin hidup punya ember, punya tambir, punya kalung, maka panjenengan carilah di barongan, di serumpun bambu, di dapur pring. Maka dengan kita bisa masuk kepada dapur pring dan belajar ngirat, ngenam, akan bisa mendapatkan tambir, akan bisa mendapatkan kalung, akan bisa mendapatkan besek, mendapatkan capil, mendapatkan gedek, macam-macam. Benar itu. Tapi perlu kita ketahui tidak semuanya orang bisa. Lah yang nggak bisa, ya sudah nggak usah pergi ke dapur pring. Lalu bagaimana? Datang saja pada pasar, beli saja di bakul kalung, bakul tambir, bakul besek. Nggak sulit-sulit kita cari. Lah di sinilah kata orang fikih, tidak usah kamu pergi Quran hadis kesulitan, nanti untuk mempelajari Quran hadis saja tidak dapat ilmu, sudah tua, apalagi sekarang sudah tua. Ya sudahlah, untuk mengetahui belajar saja kepada ahli fikih. Nah, ngoten lho. Kan yo benar, semuanya kan juga benar. Ahli fikih bro wajib bertemu fikih dulu. Kalau kamu tidak tahu fikih, tidak tahu tata cara sholat, kata kan hadis, fikih dari mana? Fikih itu dari Quran hadis, ya belajar Quran hadis, ya betul ya? Betul, tapi kalau kita langsung belajar Quran hadis untuk mengetahui hukum-hukum itu lama, sedangkan kita tidak dituntut untuk mencurahkan jiwa kita untuk belajar, karena harus kerja, harus ngingoni anak, ngingoni bojo. Lah itu kan dipaksakan untuk mempelajari Quran hadis, lah ya enggak jadi ke sawah. Siapa yang matur, siapa yang tandur, ya sudahlah, yang jadi saja fikihnya, yang sudah jadi itu aja. Jadi semua alasan yang disampaikan pada ulama-ulama sama saja. Aku benar. Tapi perlu kita aktualisasikan. Maksudnya kita aktualisasikan bagaimana? Bagi kita yang dibutuhkan pertama kali apa? Wa qala al-mutasawwifatu al-murad bi hadzal ilmu. Menurut ahli tasawuf bahwa ilmu keseluruhan itu yang dikenyang ilmu tasawuf, ilmu yang fardu ain itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu sudah memuat pada syariat, tarekat. Kalau fikih saja membaca syariat saja kamu fasik, tapi tasawuf sudah membuat syariat, membuat tarekat. Maka yang dikenyang adalah ilmu tasawuf. Wa qala ba'dum wa ilmul abdi bi halihi wa maqamihi minallahi azza wa jalla. Ini orang arif. Orang arifat mengatakan ilmu yang fardu ain itu adalah seseorang mengetahui kedudukannya dirinya di hadapan Allah. Makomnya dirinya di hadapan Allah. Sampean itu makomnya di hadapan Allah dikasih makom apa? Apa makom kasab harus kerja? Apa makom tajrid cukup dengan ibadah doang, tidak usah kerja, sudah datang sendiri? Nah, ini perlu tahu. Panjenengan makomnya kasab, apa makomnya tajrid? Makomnya qanaah, apa makomnya zuhud, apa makomnya mutawakil, apa makomnya rodin? Ini harus tahu. Kenapa? Karena kalau tidak tahu semacam ini akan dibujui oleh setan. Yang dia sebenarnya malas bekerja bisa dibungkus dengan tawakal.
Kenapa kamu nggak kerja? Tawakal saja. Orang yang tawakal Allah wa hasbuh, orang itu tawakal kepada Allah akan dicukupi. Padahal dia karena malas. Jadi gitu. Kenapa gak tahu makamnya dia kepada Allah di mana? Kedudukannya di hadapan Allah di mana? Makanya kalau makamnya itu kasab, belum tajrid, ya itulah lakonono kasab itu kerja. Diniati lakoni perintahnya Allah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Man ala li nafsi fahuwa syahidun, man ala li walidayhi fahuwa syahidun. Siapa yang bekerja untuk dirinya agar supaya tidak minta-minta, itu berarti mati syahid. Itu termasuk jihad fisabilillah. Fahuwa jihadun fisabilillah. Siapa yang bekerja untuk keluarganya dalam memenuhi kewajibannya termasuk jihad fisabilillah. Orang yang kerja untuk kewajibannya istrinya juga jihad fisabilillah. Harus tahu kewajiban kamu itu siapa, dudukan itu apa. Ini penting. Ketika tahu kedudukannya, kalau dia itu sudah makam kasab, jangan ingin tajrid. Karena itu syahwatun khafiyah. Yang semestinya itu ditugaskan untuk kerja, malah dia diam saja, wiridan saja dengan dalih biar dicukupin oleh Allah. Padahal dalam hatinya maksudnya wiridan biar mendatangkan rezeki, biar mendapatkan harta. Ini syahwatun khafiyah. Kelihatannya dia mepet kepada Allah, tidak membutuhkan kepada makhluk, tapi hatinya sangat membutuhkan dengan wiridan biar mendatangkan uang. Nah, kalau semacam itu mendingan kerja saja karena dia makamnya kasar. Ketika dia itu makamnya tajrid, tidak usah kerja, sebenarnya sudah dicukupi oleh Allah, segala kebutuhan sudah dicukupi oleh Allah, inginnya kerja. Nah ini, kenapa? Ini kalau tidak kerja itu kita akan koma. Nah, ini termasuk inhitatun an himmatil aliyah, derajatnya turun. Yang asalnya iktimat kepada Allah, asalnya tergantungnya kepada Allah, sekarang menggantungkan kepada pekerjaan. Nah, kepada pekerjaan. Niki melihat makom, berarti orang itu tahu makomnya. Kita itu diperintahkan apa, kita itu menghadapi apa. Ini penting kita tahu semacam itu makomnya. Itu menurut sebagian ba'duhum, sebagian ulama. Sehingga menerima hukum-hukum Allah. Faqala ba'dum wal ilmu bil ikhlas wa afatin nufus. Sebagian ulama mengatakan ilmu yang berdoain itu adalah mengetahui keikhlasan. Ma huwal ikhlas wa ma adraka mal ikhlas. Mengetahui penyakit-penyakitnya nafsu, mengetahui tentang bisikan-bisikannya nafsu. Kenapa? Karena niat itu, karena ikhlas itu merupakan awal niat, yang dimana awal niat itu awal ibadah, awalnya amal semuanya. Dan dengan niat itulah, dengan amal pertama kali itulah nampak beberapa amal-amal lain. Makanya harus mengetahui tentang ilmunya ikhlas. Mahwal ikhlas wa ma'adraka mal ikhlas. Sehingga dengan cara ikhlas akan mengetahui bahwa kita itu sebenarnya melakoni perintahnya Allah apa perintahnya nafsu. Kita itu berjuang untuk agama Allah atau karena kemarahan diri kita. Itu harus bisa membedakan. Kalau tidak mengetahui keikhlasan semacam itu akan ditipu oleh setan. Seperti yang terjadi sekarang, hanya memperjuangkan politik dibungkus dengan memperjuangkan agama. Untuk mendirikan politik dibungkus dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bendera yang bertuliskan La ilaha
illallah, padahal hanya untuk hasrat politiknya saja. Kalau memang kamu akan melakukan agama Islam, lakukanlah agama Islam dengan sekuatmu, tidak ada larangan. Jangan paksakan orang mengikuti kamu, kan enak gitu. Termasuk ya banyak orang yang terprovokasi semacam itu, orang yang nggak paham karena nggak pernah mengaji. Makanya jihad pertama kali jihad menghilangkan kebodohan. Contoh ya, yang sahabat yang sangat pandai di dalam membedakan antara dorongan nafsu dengan dorongan ibadah, dengan dorongan Allah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam waktu peperangan, beliau istirahat dalam suatu tempat, pedang dicantolkan pada pohon. Tiba-tiba ada orang kafir langsung pedang diambil oleh orang kafir. Sayyidina Ali didatangi akan dibunuh. Begitu pedang diangkat di atas Sayyidina Ali, orang kafir mengatakan, "Ya Ali, man mana'aka? Siapa yang menolong engkau sekarang ini? Ayo, siapa yang menolong engkau?" Sayyidina Ali dalam keadaan terjepit karena istirahat tidur, langsung akan dibunuh dari atas. Sayyidina Ali mengucapkan, "Allah yang menolongku, Allah." Langsung pedang jatuh. Setelahnya pedang jatuh langsung diganti, diambil oleh Sayyidina Ali. Orang tersebut akan dibunuh. Terjepit ganti orangnya itu. Setelahnya akan dibunuh oleh Sayyidina Ali, ditanya, "Man manaka ya fulan, siapa yang menolong engkau sekarang ini?" Malah Sayyidina Ali diludahi. Tuh. Karena Sayyidina Ali diludahi, akhirnya Sayyidina Ali pergi, gak jadi membunuh. Ditanya oleh orang tadi, "Ali, kenapa kamu gak jadi membunuh saya? Padahal kamu sudah ada kesempatan membunuh saya." Jawabnya, "Kalau pertama kali tadi saya akan membunuh kamu, memang li'i kalimatillah. Allah Ta'ala memerintahkan membunuh kepada orang yang mengancam kita. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah." Bunuhlah orang musyrik sebagai keseluruhan, sebagaimana dia akan membunuh kita keseluruhan. Berarti kalau dia membunuh kepada kita, merangi kepada kita, harus kita perangi. Saya tadi membunuh karena engkau merangi kepadaku, tapi ketika kamu meludahi saya marah. Marah karena kau ludahi. Kalau saya marah karena kau ludahi, kemudian saya membunuh kamu karena kemarahan neraka, bukan karena lillahi kalimatillah, tapi karena kemarahan. Begini. Siapa yang bisa teliti semacam ini kalau tidak mendapatkan ilmu keikhlasan? Padahal sudah jelas yang dibunuh itu orang kafir, dan dia akan membunuh kepada Sayyidina Ali. Jelas itu lillahi kalimatillah, tapi ketika dibujuk sedikit, yaitu diludahi, akhirnya marah, tidak jadi membunuh karena tahu ini kalau seperti ini berarti pembunuhan saya kepada dia karena marah. Oh, ini sulit sekali. Yang kadang-kadang mahasiswa gak lulus, diluluskan oleh dosen. Bukan karena nggak lulus, tapi bukan karena nggak bisa, tapi karena dosennya nggak suka. Ya gitu lah. Ini sulit sekali ini macam ini. Nah, karena ada sentimen, ada apa gitu loh. Ini loh bisa membedakan. Sekarang malah justru yang betul-betul hasrat nafsu dibungkus dengan agama itu munafik. Masya Allah, sekarang berkeliaran yang mana-mana itu, yang sekali seringnya hanya membawa takbir, padahal tahtunya tidak karu-karuan, nggak sholat juga. Ini loh, kita harus paham. Faqala ba'duhum watam yizulamatil malik minal lamati syaitan. Ini sehingga dengan adanya ikhlas akan mengetahui bisikan setan dan bisikan
Nah itu ketika akan melakukan tadi itu, ini perintah setan karena saya marah, kemarahan, perintah marah karena diludahi, apa karena perintah Allah sebab dia kafir? Kan sulit kan itu membedakan ya? Sulit sekali membedakan. Makanya menurut Batu, ilmu yang semacam ini harus kita pelajari biar kita tidak tersesat dengan setan. Masya Allah. Itu masih banyak sekali kalau dicontohkan. Wa qala ba'du wa ilmul batin faridatun ala ahli. Menurut sebagian ulama, ilmu batin itulah diwajibkan kepada orang yang ahli di dalam mengetahui ilmu batin. Maaf, yang dikehendaki ilmu batin ini bukan ilmu kebatinan atau bukan ilmu kekebalan. Iso ngilang gak iso balik kaya ora pasman. Bukan itu. Bukan orang yang bisa miber, itu ilmu kebatinan, itu panompret. Bukan orang yang tidak mempan secacam, kalau itu batu. Nah, bukan orang yang mampu berada di air 24 jam. Wah, batu berapa jam saja kuat. Nah, ini bukan itu yang disebut dengan ilmu batin. Tapi ilmu batin yaitu ilmu sirri, ilmu mukasyafah, yaitu getaran antara kita kepada Allah Ta'ala. Getaran bagaimana? Kita setiap hari sholat menghadap kepada Allah, tapi tidak ada getaran bahwa kita itu munajat, kita itu jagongan kepada Allah. Tidak ada. Padahal kita selalu dekat oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, tapi karena tidak ada, karena kita tertutup, akhirnya nggak ada getaran merasa didengarkan oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, nggak ada. Kalau kita tidak bawa SIM, kelihatan ada cekatan saja sudah bingung, getaran sudah ada. Tapi kita tidak pernah membawa amal baik, akan hidup, akan bertemu dengan Allah, tidak ada getaran. Ini loh yang harus dipelajari, tapi hal ini diwajibkan hanya khusus kepada kaum-kaum tertentu. Tidak semuanya orang bisa. Hum ahlu dzalik, mereka adalah ahlinya. Wa syarafu al-lafdhu an umumihi. Semua golongan tersebut membelokkan lafaz yang asalnya umum. Maksudnya asalnya umum itu asalnya bicaranya tentang ilmu fardhu ain. Umum tidak ada jelasan. Thalabul ilmi faridatun fardhu ain. Tapi mereka membelokkan lafaz yang umum kepada makna yang tertentu menurut pandangannya sendiri-sendiri. Ya tadi itu ahli kalam mengatakan ilmu berdoa itu ilmu kalam. Kata ilmu fikih, ahli fikih ilmu berdoa itu ilmu fikih. Karena dengan fikih bisa mengetahui cara ibadah, halal haram dan lain sebagainya. Kata ahli sunnah, ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir, yang wajibnya berdoa ini juga ilmu Quran, ilmu kitab dan ilmu hadis. Karena dengan Quran dan hadis semuanya ilmu keluarnya di sana. Semuanya argumentasi sendiri-sendiri yang jelas membelokkan atau mengartikan dalil yang umum pada makna tertentu. Ya biarin. Wagal Abu Thalib al-Makki wa ilmu bima yatadhammanul hadis alladhi fihi mabanil Islam wa qallu sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin
syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalat wa tu'tuz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjul baita man istata'a ilaihi sabila. Ilmu yang diwajibkan, ilmu fardu ain, yaitu ilmu yang dikandung dalam hadis bunyal Islam ala khamsin. Tiangnya Islam, berdirinya Islam pada 5 tiang, 5 pilar. Pilar Islam ada 5. Pertama baca syahadat, kedua sholat, ketiga puasa, ketiga haji, keempat zakat, kelima haji. Berarti yang wajib ain 5 itu yang diketahui. Berarti apa? Ilmunya syahadat, ilmunya sholat, ilmunya puasa, ilmunya zakat, dan ilmunya haji. Dan ini pun bagian diwajibkan. Orang melarat gak wajib tahu ilmunya zakat. Orang yang tidak wajib haji tidak wajib mengetahui ilmunya haji. Kalau sholat kan semuanya orang wajib. Li'anal wajibah hadzal khamsu, karena yang kewajiban dari Allah Ta'ala 5 itu. Wayajibu al ilmu bi kaifiyatil amal fiha, karena wajib mengetahui caranya mengamalkan 5 tadi, mengamalkan sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Wa bi kaifiyatil wujub, dan mengetahui bagaimana sholat bisa wajib, yaitu ketika dia sudah akil balik. Bagaimana puasa itu bisa wajib? Tidak hanya akil balik, kalau dia sudah mampu untuk puasa. Tidak hanya akil balik saja, tapi harus mampu. Harus mampu. Kemudian bagaimana cara kewajibannya haji, kewajiban zakat? Yaitu kalau sudah mendapatkan 1 nisab. Misalnya ya. Bagaimana caranya mengeluarkan zakat? Harus dikeluarkan sebagian kepada 8 asnaf. Nah, ini yang harus diketahui. Itu berarti belajar Fathul Qorib, belajar surat Taufik ini. Walladzi yang bagi ayyub bihi al-muhassilu wa la yastariba fi ma sanazkuru wa anal ilma kama qaddamna fi khutbatil kitab yang qasimula ilmi muamalatin wa ilmi mukasyafatin. Namun yang pasti kita harus ketahui perkara yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita dapatkan, yang bayutabi al-maksud, perkara yang pasti kita hasilkan walayastariba fi, dan tidak ragu lagi, yaitu apa yang sudah saya sebutkan di dalam muqaddimah. Apa? Yaitu ilmu terbagi 2. Ada ilmu muamalah, ada ilmu mukasyafah. Cuman dari 2 ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah ini, walaisar murad biadal ilmi illa ilmu muamalah wal muamalah allati kallafallahu al-aqila al-baligha al-amala bihi salah satu. Tapi yang kita bahas kali ini adalah hanya ilmu muamalah. Kalau ilmu mukasyafah tidak bisa kita bahas. Jadi yang akan dibahas ilmu yang wajib fardu ain, yaitu ilmu muamalah. Jadi al-murad biadal ilmi illa walaisa al-murad biadal ilmi illa ilmu muamalah. Wal muamalah dikullifal abdu al-akil biasa salah satu. Sedangkan ilmu muamalah yang dibebankan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah terhadap mukallaf hanya 3. Ini yang dibahas nanti. Apa? 1 i'tiqad, yaitu akidah. Kedua fi'lun, apa yang harus dilakukan, berarti perintah. Ketiga tarkun, apa yang harus ditinggal. Wa idza balagha rajul al-aqil bil ikhtilam awisin dakhwatan naharin masalan fa awwal wajibin alaihi ta'allumu ilmi syahadat. Jadi waktunya sudah
jam 7:15. Ini yo belum komah tapi dipaksakan komah masih bisa. Belum komah tapi dipaksakan komah bisa. Jadi kesimpulan setelahnya Imam Ghazali membicarakan soal pendapat atau pandangan ulama tentang masalah ilmu yang wajib ain. Terus Imam Ghazali menjelaskan sudahlah yang tidak perlu ragu lagi bahwa ilmu itu ada dua, ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Berarti yang tidak ada lain yang dimaksudkan dalam ilmu yang wajib adalah ilmu muamalah. Kalau ilmu mukasyafah tidak diwajibkan. Kita harus ada getaran terbuka melihat Allah, tidak wajib. Itu hanya anugerah saat orang yang dikasih anugerah dikasih keistimewaan. Yang kita diwajibkan hanya ilmu muamalah. Ilmu muamalah yang diwajibkan hanya tiga. Satu, hal yang diiktikadkan, akidah. Kedua, yang diperintahkan, yaitu melakukan. Ketiga, yang dilarang, yang dijegah, yang ditinggalkan. Hanya itu saja sudah. Kewajiban di dunia hanya itu saja. Yang diiktikadkan, yang dikerjakan, yang ditinggal. Makanya yang diiktikadkan itu nanti takwa batin. Untuk takwa lahir hanya terbagi dua. Melakukan perintah, menjauhi jarak. Nanti terbagi lagi. Perintah ada dua. Ada wajib, ada sunat. Cegah ada dua, larangan ada dua. Ada yang haram, ada yang makruh. Hanya itu saja sudah yang dibahas nanti itu ada semuanya. Ini di dalam bab ilmu. Sudah sampai sini, kalau ada yang ditanyakan